Saya mau beritahu kepada Anda ya, Allah kita itu berkuasa atas ciptaannya. Di dalam kamusnya tidak ada kebetulan. Kalau Tuhan sudah suruh lembu parkir di depanmu, dia tidak mau pun Tuhan akan paksa dia ke situ. Jangan kejar berkat. Kalau Tuhan sudah niat, berkat yang akan datang kepadamu. Kejar Tuhan, jangan kejar berkat. Mari kita sekarang bahas dulu tentang kebetulan-kebetulan itu. Kita lihat suatu kejadian, nanti saya jelaskan backgroundnya, jadi Anda tidak usah bingung nanti, ini ngomong tentang apa ya. Semoga kalau, makanya itu seringlah baca Alkitab itu selesaikan dalam 1 tahun, supaya kalau ada Bible study, kita nggak bengong sendiri. Kita sudah punya kira-kira samar-samar tahu itu cerita apa. Just in case kalau ada orang baru, atau yang bolong-bolong baca Alkitab, saya tolong ya, tidak akan Anda ketinggalan. Kita lihat dulu 1 Samuel pasal 6, ayat yang saya tidak sempat bahas tadi dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Mulai ada yang garuk-garuk kepala, apa ini ya? Gak apa-apa, saya bantu ya, sabar-sabar. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Ini 4 ayat. 10, 11, 12, 3 ayat, belum sempat saya bahas. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Intinya tabut perjanjian sempat dirampas oleh orang Filistin. Tidak lagi di kemah Israel, gara-gara orang Israel memang bebal. Tuhan gak suruh mereka pergi perang. Dan mereka jadikan hadirat Tuhan itu jimat. Dan karena Tuhan tidak bisa mereka tangkap, Tuhan itu tidak kelihatan, dia Allah yang hidup, mereka tangkap perabotan yang paling sakral di dalam bait suci. Ya. Kalau Tuhan tidak beserta dengan Anda tengking setan mau bawa Alkitab, ya, pukul-pukulkan di orang yang kesurupan juga percuma. Anda mau pakai tanda salib, itu hanya berhasil di film-film vampir Hollywood. Anda mau pakai perabotan apa? Mau pakai minyak, mau diciprat, disemprot, mau dibasahi atas ke bawah juga tidak ada gunanya. Perabotan Allah yang dibawa yang sama orang Israel ke medan perang itu adalah yang paling penting, yaitu tabut perjanjian. Intinya istilahnya itu kayak tempat duduknya hadirat Allah. Dirampaslah itu tabut perjanjian. Singkat cerita, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin bahagia. Kiranya mereka sudah menaklukkan Allah Israel. Oh ngawur, mereka kena musibah. Ketika tabut itu di tangan mereka, mereka sudah happy ya, mereka merasa mereka sudah kalahkan orang Israel boleh kalah. Orang Kristen boleh salah, pendeta pun bisa salah. Allahnya orang Kristen tidak pernah salah. Orang Kristen bisa salah, tapi Tuhan gak gitu. Ya, orang Filistin senang sekali, tapi dipukul sama Tuhan, langsung dikutuki mereka. Mereka semuanya penduduknya dalam waktu 7 bulan itu sengsara setengah mati atau sampai mati. Keluar borok-borok, bahasa Alkitab memang tidak bisa menjelaskan term modern karena beda. Hari ini namanya cancer, namanya kanker, tumor-tumor ganas. Bukan berarti orang kalau kena penyakit itu pasti dikutuk Tuhan juga, enggak. Tapi kali ini kasus ini kutukan. Setiap keluarga itu bukan satu, semua orang kena itu borok-borok itu, tumor itu. Orang Filistin udah enggak tahan, kalau bisa cepat-cepat get rid atau cepat-cepat lenyapkan ini tabut perjanjian. Mereka pakai cara gimana supaya kutuk jangan menjadi lebih parah. Mereka mau memberi hormat kepada Allah yang hidup, Allah Israel itu. Jadi mereka mikir, setelah mereka berkonsultasi dengan para penenung, para dukun-dukun mereka, dan juga para imam-imam mereka berkata, gini aja,
pakai gerobak yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Dan biarkan lembu itu jalan terus sampai ke arah Israel. Cuman orang-orang Filistin itu kan memang tidak percaya Tuhan. Jadi mereka ingin sekali percaya bahwa ini semua serba kebetulan. Apes aja, pokoknya apes aja lagi. Kita lagi apes aja lah pokoknya. Dan mereka berkata gini, nanti lembu ini kalau kita kirim, kalau sampai lembu itu ke area Israel, kita tahu ini perbuatan Allah Israel. Kita harus takut akan dia. Tapi kalau ternyata lembu itu pergi ngawur kemana-mana atau tidak mau jalan, ya wis, berarti ini semua hanyalah apes, tidak ada hubungannya sama Allah Israel. Jadi mereka sampai terakhir-terakhir pun masih nggak mau bertobat, masih mau melawan Tuhan. Tuhan udah jelas-jelas pukul mereka, itu mereka masih nggak mau ngaku bahwa Tuhan itu berkuasa. Padahal sebelum dipukul dengan borok-borok dan tumor-tumor itu, ditaruh di kuil mereka, itu dewa andalan mereka namanya Dagon, itu yang setengah ikan, setengah manusia, itu tingginya kayak totemnya orang Indian Amerika. Ya, itu tinggi sekali. Itu dipenggal-penggal, malam pertama dipenggal lengan dan kaki, malam kedua kepalanya pun mental ke daerah, sampai sejauh tempat atau pintu atau yang ada tangganya. Mereka itu loh sudah dikasih tanda kayak gitu aja masih mau menyangkali bahwa ini Allah Israel ini Allah yang hidup. Tapi karena mereka ketakutan terpaksa daripada mereka kena kanker yang daripada ini terus menerus sampai seluruh penduduknya punah. Maka bangsa Filistin membuat gerobak terbuat dari kayu ditarik 2 ekor lembu. Kalau kebetulan kata mereka lembu itu berbalik arah ke kita atau tidak mau jalan, ya berarti semua ini hanyalah keapesan. Kita tidak usah percaya bahwa Allah Israel itu ada. Tapi kalau sampai melawan segala kebetulan, bahasa Inggrisnya against all odds atau melawan segala keganjilan, lembu ini sungguh-sungguh pergi ke wilayah Israel, kota yang berada di border atau di perbatasan antara Filistin dan Israel itu di sebelah barat tanah perjanjian, itu namanya Bet-Shemesh. Dan Bet-Shemesh itu isinya orang Lewi semua hari ini seperti full timer semua. Pendeta, imam. Kalau sampai lembu itu ngotot ke situ, kita langsung tahu itu Tuhan Yesus, gitulah ya bahasa modern, bahasa perjanjian baru. Kalau sampai ke sana, perginya langsung lembu itu langsung pergi ke pendeta. Mari kita sekarang lihat, apakah Allah kita itu berkuasa atas segala kebetulan. Nah tapi kalau lembu kan bisa untung-untungan kan, dulu waktu kecil saya main keong. Yang pernah main dulu zaman belum ada yang namanya gadget, jadi mau nggak mau gadget kita itu makhluk hidup. Itu loh, keong yang kita beli murah-murah, ada bapak-bapak jual, terus kita gitu kan. Ya yang angguk-angguk tahu nih, langsung kita berlomba, tuh wah jalan, kadang-kadang ada mencong sendiri. Tapi yang sampai ke garis finishnya, kita berhasil, lalu nanti ada taruhannya enggak baik itu. Ya. Itu kan kebetulan 50-50, cuman kebetulan ini enggak gampang. Kalau kebetulan ini keong memang enggak berakal budi, kan kita enggak bisa latih. Kalau Anda punya keong yang bisa sit, dia duduk. Up, dia naik. Saya beli itu keongnya. Kalau anjing bisa, kucing susah. Saya dulu punya anjing dan kucing bersamaan. Namanya Poppy dan Mickey. Anjing saya bisa dilatih. Mickey, kucing saya, enggak bisa latihan. Kucing itu punya watak sendiri. Ini lembu baby, ini wagyu. Susah dilatih. Apa yang membuat lebih susah? Kebetulan ini tidak mungkin terjadi. Justru mereka mencoba membuktikan Allah tidak ada atau Allah Israel itu salah. Justru orang Filistin memuliakan Tuhan kita. Karena lewat kejadian ini tambah terbukti bahwa Tuhan dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Ya, tidak ada kebetulan. Saya tunjukkan ya, itu lembu langsung lurus ke Bet-Shemesh. Noleh pun kagak. Ya mungkin lembunya lagi lapar kali ke sana. Jangan salah. Lembu yang kita baca ini semuanya adalah lembu yang menyusu. Bet-Shemesh itu lawan arah. Anak ditinggal di kandang. Meskipun hewan punya insting motherly insting. Pasti itu lembu balik kembali ke kandangnya.
Tidak demikian. Kita baca dulu ya. Ayat yang ke-10. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Orang-orang itu orang-orang Filistin, oke? Mereka mengambil 2 ekor lembu. Garis bawahi yang menyusui. Ini enggak main-main. Yang menyusui. Sekalipun lembu tidak akal budi, lembung. Lembu punya insting motherly, insting ibu. Hewan itu punya itu. Saya dulu tinggal di Kanada, sekolah di sana. Saya diberitahukan kalau kelihatan beruang, lari. Tapi kalau Anda melihat beruang betina, di belakangnya ada 3 beruang kecil, jangan hanya lari. Lari dan berdoalah. Karena dia akan merasa Anda ancaman, matilah. Beruang itu gemuk kan? Jangan kau anggap remeh. Dia lari dari 0 ke 100 km per jam, itu cuma berapa detik. Cuma dia nggak bisa lama, dia bukan maraton sifatnya, sprint. Dan dia sekali pukul orang dewasa, bem, gini. Pernah ada kejadian waktu itu di local news, orang barat yang gede badannya, itu berakhir tinggi-tinggi sekali di atas pohon, retak tulang semua. Uppercut-nya grizzly bear, jangan kau main-main. Oke? Saya mau beritahu, hewan itu ganas kalau dia menyusui. Sama anaknya dia akan protektif sekali. Jadi apa yang terjadi? Dia mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta. Oke deh. So what's the big deal? Emangnya kenapa? Tetapi garis bawahnya tadi, anak-anaknya ditahan di rumah. Orang Filistin ini memang hendak, meskipun dia sudah dipukul dengan kanker setiap orang, dalam 7 bulan itu banyak mati, boroknya itu, kankernya itu bukan di dalam organ atau jerohan. Kankernya itu nampak, makanya ada disebut borok-borok. Mereka tidak bisa menjelaskan itu tumor. Itu karena belum ada termnya saat itu. Itu semua itu kankernya itu sampai di mata keluar gini loh. Di lehernya, di tangannya. Tumor-tumornya itu loh, itu mereka itu sampai di titik itu pun tidak bertobat, dan mereka terpaksa harus mengirimkan tabut perjanjian itu kembali ke asalnya, tapi mereka mau membuktikan bahwa semua ini hanyalah keapesan, dikasih lembu yang menyusu, anak ditahan di kandang. Kira-kira kalau ini lembu, itu anak. Kira-kira lembunya itu nanti jalan ke arah mana? Ya pasti balik ke anak. Bet-Shemesh dilawan arah. Kita lihat ayat 11. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Benjol-benjol itu tadi, tikus-tikus mereka mengalami pandemi sekaligus, tumor-tumor dan tikus-tikus. Jadi mereka mencoba membuat replika ini untuk sebagai semacam upeti. Mereka takut sama Tuhannya Allah Israel, nggak tahu gimana cara menyembah dalam kebenaran maupun dalam roh. Jadi mereka pakai ini karena mereka adalah penyembah berhala, mereka pakai tikus-tikus karena zaman itu pandemi. Mereka kira bahwa semua benjol-benjol ini karena tikus-tikus itu. Pandemi tikus, ya, dan pandemi wabah tikus dan pandemi tumor. Lembu-lembu itu coba lihat ayat 12, langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Shemesh. Wow. Lembu-lembu itu langsung menuju ke jalan yang ke Bet-Shemesh. Melalui satu jalan raya. Mereka tidak mencong-mencong jalannya. Satu jalan raya straight. Sambil apa? Sambil menguap. Menguap itu bukan menguap. Kalau menguap itu menguap itu sambil nangis merintih-rintih. Pernah lihat sapi kalau mau dibunuh? Sapi itu bisa nangis loh. Bukan berarti setelah ini kita semua jadi vegetarian. Sapi itu bisa nangis. Ini menguap itu sambil gini loh. Kalau anjing itu sambil kaing-kaing. Mereka gak kesenangan Bet-Shemesh. Oh haleluya ke Bet-Shemesh, gak gitu. Mereka sambil nangis seperti ada kuasa yang memaksa mereka ke Bet-Shemesh. Seperti ada satu kuasa supranatural
yang mengatasi naluri alami. Seorang mama sapi. Saya mau beritahu kepada Anda ya, Allah kita itu berkuasa atas ciptaannya. Di dalam kamusnya tidak ada kebetulan. Kalau Tuhan sudah suruh lembu parkir di depanmu, dia tidak mau pun Tuhan akan paksa dia ke situ. Jangan kejar berkat. Kalau Tuhan sudah niat, berkat yang akan datang kepadamu. Kejar Tuhan, jangan kejar berkat. Sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nyimpang pun tidak. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Moving all the way. Sambil kaing-kaing untuk pergi ke Bet-Semes. Saya mau beritahu sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang saya kasih. Kalau Tuhan di pihak kita, bukan hanya siapa lawan kita. Segala kebetulan yang tidak masuk akal pun akan terjadi di hidupmu. Ada berkat yang tidak bisa tercabut kalau Tuhan sudah tulis alamatnya adalah namamu. Dia akan berjalan satu jalan kepadamu. Tidak ke kiri kanan, dia tidak akan membelok kemana-mana. Saya bisa bayangkan kadang-kadang setan pun disuruh mengembalikan tawanannya kepada kita. Sambil nangis-nangis dia melepaskan borgol mereka. Susah payah tidak akan mengikutimu kalau Tuhan memang berniat memberkatimu. Susah payah kita itu bukan dalam memperoleh penggenapan janji. Susah payah kita itu hanya pada penyalipan daging. Dan pada saat Tuhan berkata, begini, kita maunya begitu, susah kita itu di sini. Salibkan dagingmu. Tapi berkat itu sendiri datang tanpa susah payah mengikuti. Mari kita pelajari. Mari kita pelajari rumus ini. Ada sebuah spiritual law, ada suatu hukum rohani yang berlaku. Yaitu orang-orang yang belajar hidup dalam ketaatan apapun harganya. Tidak perlu nanti harus mendayung-dayung dengan susah payah untuk sampai kepada penggenapan janji itu sendiri. Dari ayat ini saya ingin tekankan, Tuhan itu Allah sumber dan di atas segala kebetulan. Segala macam kebajikan, kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Jikalau Tuhan adalah gembalamu. Saya dorong Anda hari-hari ke depan. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah latih dirimu untuk taat pada firman-Nya apapun harga yang harus kau bayar. Percayalah kalau Tuhan di pihakmu. Bahkan kalau Tuhan ada di pihak Anda. Tidak akan ada yang mustahil. Ini perkara mustahil ini. Lembu menyusu. Ini perkara mustahil ini. Mereka itu tidak pernah sama sekali dipasangkan pada kereta. Satu, mereka unwilling, mereka tidak bersedia. Dua, mereka untrained, mereka tidak terlatih. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, orang gak willing pun untuk memberkati Anda akan datang nangis-nangis bawa berkat Allah di dalam kehidupan Anda. Kalau Allah memang ada di pihakmu, orang tidak terlatih, tidak tahu gimana. Tapi mereka bisa aja. Sekalipun mereka tidak mengerti caranya, somehow mereka akan memberkati hidupmu dengan cara Tuhan yang heran. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang lanjut di kebaktian 3 tadi yang saya tidak selesaikan. Kita sekarang lihat di pasal 7, 1 Samuel pasal 7 ayat 8. Sampai 14. Ini cerita tentang orang Filistin akhirnya terpukul kalah. Ini campur tangannya Samuel. Orang Filistin kan setelah mengembalikan tabut perjanjian, nanti 20 tahun kemudian terjadi perang lagi dengan orang Filistin. Orang Filistin kapok-kapok jerah dia. Dia sudah ampun-ampun kena semua borok dan kena semua benjol-benjol itu. Tapi 20 tahun ada masa tenang. Orang itu cenderung lupa 20 tahun lalu terjadi apa. Jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Filistin cari gara-gara. Jangan kira kalau setan hari ini leave you alone.
Karena Tuhan menyertaimu. Lalu habis itu kita lengah, tidak waspada. Selama kita hidup di dunia ini pasti selalu akan ada peperangan rohani. Tidak ada orang yang kebal, tidak ada orang yang aman. 20 tahun kemudian the same spirit, the same enemy, musuh yang sama, the same ghost, the same roh jahat yang sama datang kembali untuk memerangi. Puji Tuhan saat itu Samuel, si kecil bocil itu yang mendengar suara Tuhan di bait suci di bawah pengawasan Eli, sudah menjadi seorang yang dewasa. Dan kali ini Samuel yang memimpin di medan perang. Bangsa Israel tidak pernah punya pemimpin. Pemimpin terakhir mereka mati karena syok berat ketika mendengar anak-anaknya, anak-anak imam besar itu membawa tabut perjanjian ngawur dan mereka mati. Dan ketika Eli imam besar itu mendengar kabar buruk bahwa tabut perjanjian Israel itu dirampas, Eli syok. Saya tidak tahu Eli syok apakah dia matinya langsung putus nyawa karena sakit jantung, serangan jantung, atau ketika dia jatuh karena dia gemuk, patahlah tulang lehernya, patahlah mungkin kena ke batang otaknya, lalu dia meninggal dunia di tempat khotbah, langsung mati di situ. 20 tahun yang lalu terakhir mereka punya spiritual leader. Lalu bocah kecil itu pelan-pelan dewasa, yang dia beritakan selama 20 tahun adalah pertobatan. Pesan pertama seorang nabi sejati itu bukan nubuatan, tapi pertobatan. Jangan percaya seorang nabi yang datang kepada Anda, aku nabinya si A, aku nabinya B, dan dia langsung keluarkan kartu nama, nabi ini, I'm a prophet. I never believe. Seorang nabi akan menunjukkan hidupnya suci. Dia hidup dia sendiri dalam hidup pertobatan. Seorang nabi akan lebih peka dan lebih interest, lebih tertarik dengan buah-buah roh kita. Dia akan lebih tertarik lihat kualitas iman kita. Baru setelah itu nubuatan-nubuatan akan menyusul sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Samuel 20 tahun pertama dia hanya beritakan tentang pertobatan. Pertobatan, beritanya cuma satu. Israel kembalilah kepada Tuhan. Israel balik yuk. Sebelum dia ngurapi Saul, ngurapi Daud nantinya dan berbagai macam tanda-tanda mujizat. You never begin your ministry with miracles. You always begin your ministry with character. You always begin your ministry with holiness. You don't begin your marriage with happiness, always with holiness. Tidak pernah kita bisa memulai pelayanan kita dengan tanda-tanda mujizat. Selalu dimulainya dengan pertobatan. Yesus pun dimulai dengan ada suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan, yaitu suara Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi Tuhan. Yesus pun mulai dengan ketaatan di padang gurun ketika dicoba 40 hari. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu selalu dimulai dengan kesucian, kekudusan, termasuk pernikahan. Tidak ada pernikahan Kristen yang bisa mulai tanpa kekudusan. Anda tidak bisa bypass ini. Kalau ada orang yang melanggar ini harus bertobat dulu. Kalau tidak gitu fondasimu salah. Tuhan mau berkati apa? Kalau Tuhan tidak pernah pesankan itu, jangan harap Tuhan harus membayarnya nanti. Kemudian Samuel terus bicara tentang pertobatan. Nah, ini kita langsung masuk ke episode di mana konfrontasi tidak terelakkan. Terjadi lagi 20 tahun kemudian, 20 years later, si Filistin kumat. Tahukah roh jahat yang hari ini kau kalahkan? He'll come back to you. Mereka akan mengkonfrontasimu 2 bulan lagi. 2 tahun lagi, 20 tahun lagi. Just be ready. Just be ready. Ingat Musa dulu itu orangnya apa? Ayo. Ngamukan. Dia sempat bunuh. Bam, kalau dia emosi sudah mata gelap. Tapi dia sempat menjadi orang yang paling sabar di dunia. Alkitab mengatakan tidak ada orang serendah hati Musa dan selemah lembut dia. Tuhan sendiri yang mengakui, tapi tahu nggak terakhirnya dia nggak masuk Kanaan gara-gara apa? Ngamuk lagi. 40 years later, setan itu kembali. Hati-hati, tidak ada seorang pun di antara kita termasuk saya itu aman. Ya, saya kasih satu prinsip di sini bahwa kita mesti bijaksana. Filistin bisa datang lagi. Karena setan yang kau kalahkan hari ini, setan itu tidak mati. Roh jahat itu hanya diikat. Karena mereka adalah malaikat. Mereka itu kekal. Mereka nanti akan dilemparkan ke lautan api suatu hari. Tapi sekarang mereka itu masih berkeliaran. Jadi jangan pernah ada orang merasa, aku kebal.
maka dia akan jatuh dalam dosa. Daud contohnya, Batsheba. Jadi masih harus hati-hati di titik manapun dalam kehidupanmu. Nanti 2 minggu lagi kita akan live streaming. Salah satu judul yang saya akan bawa nanti di seminar keluarga 1 Maret. Ya, minggu depan saya khotbah di rooftop. Jadi saya lanjutkan Bible study seperti ini. Lalu nanti minggu depannya lagi di rooftop lagi tapi di streaming kemana-mana. Salah satunya yang saya akan jelaskan adalah bagaimana seseorang itu bisa menua dengan graceful, dengan kasih karunia. Salah satunya yaitu yang berjudul krisis parubaya, kutukan atau batu loncatan. Nanti saya akan jelaskan. Jadi roh jahat itu akan terus dari waktu ke waktu mencari kesempatan lagi. Seperti Yesus ketika menang di padang gurun, di ayat itu di kitab Injil dituliskan, maka setan, iblis menunggu waktu yang tepat lagi untuk mencobai. Tapi memang yang dicatat di Alkitab hanyalah pencobaan 3 kali itu yang di padang gurun ketika di hari penutupan puasa Yesus 40 hari. Memang semua yang dialami Yesus tidak bisa, segala sesuatu bisa dibukukan, tidak ada library atau perpustakaan yang cukup menampungnya. Tapi intinya adalah setan itu oportunis. Dia itu selalu aji mumpung. Karena itu hati-hati, kita semua harus waspada. Tapi puji Tuhan, tidak semua orang seperti Musa, jadi jangan pesimis. Samuel tidak gagal sampai akhir hayatnya. Tidak seperti Daud yang kena skandal, Samuel itu setia sampai akhir hayatnya. Dia mulai dari kecil. Kalau Musa mulai dari umur 40. Umur 80 malahan. Bukan 40 tahun dia dibentuk di Midian. Musa itu baru umur 80. Samuel itu dari umur 6, 7, 8. Saya kalau lihat Nabi Samuel itu saya sangat-sangat dihibur bahwa orang itu bisa mulai dengan benar, orang juga bisa mengakhiri dengan baik. Itu Samuel. Mari kita pelajari sekarang langsung pada konfrontasi antara Samuel dan umat Israel. Dan juga orang Filistin yang kumat, yang kambuh 20 tahun kemudian lupa gagahnya Allah Israel. Dan kali ini mereka coba-coba lagi dan habislah kali ini karena ada Samuel. Kita pelajari dari Samuel karakter apa yang harus kita miliki ketika kita mengalami peperangan rohani dalam hidup ini. Mari kita baca sekarang, lalu ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Anda perlu tahu di ayat 8, ini sudah seperti konfrontasi di depan. Ini kalau kebakaran itu, api itu sudah sampai ke kamarmu. Sehingga orang Israel itu teriak SOS ini. Help me, itu kalau di Amerika itu sudah 911 911. Tapi bahasa mereka itu gini loh, pray for me. Mereka itu sudah panik, sudah putus asa. Jangan berhenti berseru pada kami, kepada Tuhan Allah, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jadi orang Israel sudah berhadapan dengan orang Filistin. Alkitab berkata di ayat sebelumnya, orang-orang Filistin sekarang sudah mulai maju. Majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Ayat 7, ini sengeri waktu zamannya Musa. Waktu memimpin bangsa Israel itu orang-orang Mesir itu sudah persis di belakang mereka. Cuman dihalangi dengan tiang api, tiang awan. Mereka itu sudah persis di belakangnya. Kalau Anda itu sudah persis di belakangnya, jangankan dikejar orang Mesir, dikejar anjing aja. Kalau anjingnya sudah di belakang situ aja, kita sudah lari setengah mati padahal anjingnya itu chihuahua. Mereka itu sudah panik. Jadi tolong pahami ya, ini skenario perang. Ini musuh itu dikatakan sudah maju. Jadi mereka sudah turun. Itu sudah deru perang, bukan lagi dari jauh. Ini sudah dari dekat. Udah bunyi kuda. Dan sudah bunyi kompengan apa namanya itu, bunyi dentingan semua pedang dan tombak mereka dang dong ding dong ding dong sudah siap-siap dan bunyi gelindingnya roda-roda tank mereka yaitu kereta kuda. Udah mereka itu sudah tidak punya waktu mikir. Saya mau tunjukkan. Samuel itu kok bisa
cari waktu untuk doa di situasi seperti itu. Nah saya mau tunjukkan bahwa in calmness is your strength. Dalam tinggal tenang kekuatanmu. Kalau Anda sudah sampai titik, tidak bisa doa karena masalah, Anda sudah di titik paling rendah dan paling bahaya. Kalau ada di antara kita yang sudah mengakui, aku sudah tidak bisa berdoa, Anda sudah masuk jebakan setan. Sedekat apapun musuh, Belanda tidak jauh. Ya, karena ada pepatah Belanda masih jauh. Ini Belanda sudah dekat. Kalau Anda tidak bisa doa, berarti Anda sudah kalah. Tapi kalau Anda masih bisa berdoa, berarti Anda masih bisa menang. Karena orang yang berdoa itu, satu, dia menggerakkan tangan Tuhan. Orang berdoa, dua, dia sendiri jadi tenang. Orang tenang itu bisa mikir. Kalau orang sudah tidak bisa berdoa, dia sudah kalah. Sebab sesudah itu ayat 9, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Waktu saya baca ayat 9 ini saya berkata, wow, W-nya banyak, wow. Saya bilang, kok masih bisa-bisanya punya waktu untuk doa. Enggak sekedar doa loh. Dia itu mempersembahkan seekor anak domba yang menyusu. Masih bisa pilih domba. Dari domba itu pilih yang seekor anak domba. Dari anak domba itu dia pilih yang masih menyusu. Kok bisa orang punya masalah sudah sedekat yang dia alami. Sudah separah itu dia masih bisa ke gereja. Tenangkan diri. Meskipun nangis hancur lebur. Dia masih bisa tutup matanya dan berkata, Tuhan aku mau konsentrasi ibadah. Kalau Anda lihat orang kayak gitu ya, tidak perlu Anda doakan, dia sudah menang. Zaman waktu saya kecil, lihat film kungfu. Ya, saya suka lihat film kungfu dulu. Waduh. Lalu tiba-tiba ada preman-preman pasar yang gaya-gaya dengan goloknya yang besar-besar, pedangnya itu kayak ada cincin-cincinnya gitu. Wah, yang gaya modelnya gitu, wah semua orang lari. Ya. Pemilik toko itu, pemilik kedai itu atau pemilik depot itu udah berkata janganlah, biar nause. Udah jangan kau kacau balaukan. Wah mereka bilang marah-marah segalanya, semua lari. Ada lari yang sampai jatuh ditendang belakangnya. Tiba-tiba masih ada satu orang yang modelnya cuma pakai topi petani yang kerucut itu ditaruh di situ. Dengan tenang makan mie-nya. Membuat semua preman itu dengan pedangnya, siapa dia? Kenapa kamu tidak takut? Satu diangkat kakinya. 我在跟你说话. Aku lagi ngomong sama kamu. Ambil hakaunya, minum tehnya. Bapak-bapak tua dengan jenggotnya agak compang-camping santai. Hati-hati ya, itu copet tong. Yang tenang sudah menang, paham maksud saya? Itu biasanya pendekar sakti yang kayak gitu. Nangkep lalat pakai sumpit. Lalu kemakan, sorry. Itu hanyalah fantasi. Tapi Tuhan ajari satu prinsip rohani. When you can still pray, you're the winner already. You get it? Setan tahu kok, setan juga mengerti bahwa dalam tenang itu ada iman. Dalam tenang iman itu akan bertumbuh secara supranatural. Dan iman yang mengalahkan dunia. Kemarin di Brasil saya jelaskan 9 karunia dan 9 buah itu dikawinkan. Di sebuah gereja Protestan saya ajarkan, saya diundang gereja Protestan is unlikely. Karunia iman itu kawinnya sama buah damai, peace. Kalau hatimu masih bisa tenang, pilih seekor anak lembu yang menyusu.
Anda masih bisa berdoa seperti Samuel, berarti Anda sudah menang. Karena imanmu tidak akan terkalahkan, di mana hatimu tetap damai sekalipun harusnya engkau kalut panik. Kalau hatimu punya damai Kristus, damai yang melampaui akal budi, dengan kata lain damai tidak masuk akal. Damai itu bukan rasa tenang. Siapa bilang damai itu rasa tenang? Damai itu tahu, kalau pendekar tadi itu khayalan. Karena dia tuh tenang, karena dia tahu, dia percaya pada ilmunya dia. Kita tidak percaya pada ilmu. Kita tahu Tuhan ada di hidup kita. Dan itu membuat iblis tidak bisa menembus pertahananmu. Kalau Anda punya iman pada Tuhan, Anda tahu siapa dia dalam hidupmu dan dia masih ada di hidupmu. Setan punya porak-poranda, hanya sampai porak, nggak bisa sampai poranda. Dia berhenti sampai porak, nggak ada visa masuk poranda. You have to understand the power of calmness. The power of prayer. Kuasa doa. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Saya hampir tepuk jidat, saya berkata, kok bisa-bisanya? Kalau Belanda masih jauh, aku mengerti. Tapi ini mereka sudah pukul-pukul ini dan sudah lari kudanya. Dia ambil ekor anak domba menyusu dan mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Maka Tuhan menjawab dia. Apakah Anda berada di titik tidak bisa berdoa? Tenangkan. Anda kan belum mati kan? Berarti masih bisa berdoa. Berarti kan belum habis nyawa, sekalipun dagingmu dan batinmu habis lenyap, kata Alkitab. Tetap Anda masih bisa lanjutkan kalimat, namun gunung batu dan bagianku tetap adalah Tuhan selama-lamanya. Kalau Anda bisa katakan itu, setan berhenti sampai porak, dia nggak bisa lanjutkan ke poranda. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Gak ada hujan, gak ada awan, tapi bisa ada guntur. Gimana tahu gak? Makanya Samuel ini hebat. Samuel tidak seperti Elia. Elia disebut nabi api. Kalau menurut saya Samuel ini nabi guntur. Ini kali ini nanti waktu dia pisah sama bangsa Israel, dia pensiun. Waktu dia doa, saya tunjukkan Tuhan beserta begini-gini, dia baru ngomong, dia tunjuk awan, guntur lagi. Saya mau beritahu ya, kenapa Tuhan kasih guntur, bukan untuk show off. Karena memang perlu, it was necessary. Karena waktu Samuel itu mempersembahkan lembu itu, orang Israel belum bisa mengatur formasi. Zaman itu tidak ada pemimpin, mereka tidak punya pemimpin militer. Mereka punya pemimpin rohani, itu pun 20 tahun lalu telah mati. Samuel ini kedua-duanya pemimpin militer dan pemimpin rohani. Dia belum berkata formasi V, formasi apa, perisai. Dia nggak ada, belum sempat. Daripada itu, dia lebih baik pakai waktu yang sangat terjepit ini untuk berdoa. Dan karena dia berdoa, Tuhan lihat dia nggak punya waktu untuk formasi militernya. Terpaksa tanda kutip Tuhan kasih guntur. Itu guntur satu-satu, itu gosong semua, well done itu orang-orangnya. Itu kena setrum dari atas, itu orang-orang barisan pertama Filistin yang maju itu semuanya, semuanya. Electric chair eksekusi dari sorga. Yang belakang langsung ketakutan. Loh kalau enggak gitu kan bangsa Israel mati. Orang berdoa itu membuat Tuhan tanda kutip terpaksa harus mengguntur musuhmu. Sadarkah Anda kuasa doa? Karena doa membuat Tuhan seolah-olah obligasi untuk menolongmu. Kalau doa kita nyaman seperti doa makan, lain cerita. Tapi waktu kita punya pilihan doa atau mengandalkan kekuatan kita, di saat-saat tertentu di mana mengandalkan kekuatan kita pun percuma. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pilih Tuhan. Tuhan tanda kutip seolah-olah. Tuhan tidak pernah terpaksa ya, disclaimer-nya seolah-olah terpaksa harus milih kita dan memihak kita. Never undermine the power of prayer. Jangan pernah kau remehkan kuasa doa ketika kau putus asa. Karena doa yang paling putus asa biasanya yang mengundang paling besar kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca ayat ini ya seperti saya bisa mengerti. Itu seperti film aksi, tidak tahu cara Anda kalau baca Alkitab. Kalau saya cara baca Alkitab itu imajinasi saya jalan.
Saya seperti disentil sama Roh Kudus, seperti dikuduskan imajinasi itu bisa melihat. Adegan peperangan itu seperti apa? Wow, saya berkata, wow Tuhan. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah mereka sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata Ebenezer itu bagus. Ya. Ketua PAW kita, ya, namanya Eben. Anaknya Bapak Samuel Handoko. Ebenezer ini artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. So it's a very good name. Ada dua arti. Samuel berkata, kenapa mereka hajar bangsa Filistin sampai hilir Betkar? Saya agak sedikit memberi konteks sejarah. Tadi sebelumnya ibadah-ibadah sebelum saya lupa persisnya yang mana, saya ada jelaskan signifikansi kota Mispa. Kenapa dari Mispa Samuel menghakimi orang Israel. Sebelum Mispa dia nggak tertarik untuk menghakimi mereka. Menghakimi ini bukan berarti ngolok-ngolok. Bukan, menghakimi itu artinya dia mulai memimpin mereka. Dia mulai ajarkan cara-cara Tuhan. Mispa saya kasih sedikit bocoran apa yang saya ajarkan tadi. Mispa itu adalah dulu tempatnya Yakub bye-bye sama Laban. Aku enggak bisa sama orang ini selama-lamanya. Karena orang ini curang. Kalau dia terus asosiasi dengan ini, lama-lama Yakub pun akan jadi orang yang tidak baik. Mispa adalah tempat di mana seseorang itu berani pisah dengan hal-hal yang membuat dia salah. Seorang yang berani pisah dengan sesuatu atau seseorang, misalnya pergaulan buruk yang merusak kebiasaan baik, dia berani pisah dengan seseorang atau sesuatu demi menjaga perkenanan Allah dalam hidupnya. Jangan takut kehilangan teman. Jangan tangisi orang-orang yang Tuhan ambil dari hidupmu. Kalau itu Tuhan loh ya, bukan karena salahmu. Dari Mispa lah Samuel berani mulai menghakimi. Karena sebelum Mispa, semua kasihmu pada Tuhan itu hanya omong kosong belaka. Sampai titik di mana kita berani meninggalkan sesuatu yang mendukakan Tuhan. Atau meninggalkan seseorang yang toksik dalam hidup kita. Baru setelah itu Tuhan melihat, kamu serius sama aku. Baru setelah itu Samuel mau menghakimi atau mau memimpin bangsa Israel. Atau Tuhan baru mau memimpin mereka. Pertobatan itu tidak boleh teori. Pertobatan itu selalu datang dibuktikan dengan korban bakaran. Harus sesuatu yang hangus dalam hidupmu. Harus ada sesuatu yang kau berani lepaskan dan berkata demi Tuhan. Itu Mispa. Nah dari Mispa itu orang Filistin dihajar kalah sampai mana? Hilir Betkar. Hulu ke hilir cukup jauh ya. Hilir Betkar. Tapi kenapa mereka tidak teruskan beyond Betkar? Lebih dari Betkar. Karena Ebenezer. Saya ajak Anda, saya tuntun Anda pelan-pelan untuk mengerti. Betkar saya tidak kasih signifikansinya. Gak usah kalau baca Alkitab segala sesuatu cari hidden meaning atau arti rahasianya. Gak perlu, arti tersembunyi. Tapi saya ngerti sesuatu. Mereka pukul kalah sampai hilir Betkar. Mereka tidak maju lebih dari batas itu. Why? Karena di situ Samuel langsung mendirikan sebuah batu dan mendirikannya Ebenezer dan dia berkata enough. Sampai di sini perkenanan Tuhan. Kalau kita hajar lebih, kita lanjutkan beyond atau melampaui Betkar, sudah bukan Ebenezer. Beyond this point, lebih dari poin ini, Tuhan sudah tidak serta kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ingat loh ya katanya, bukan Tuhan menolong kitanya yang penting saja. Sampai di sini, kita semua harus tahu batasnya. Pendeta harus tahu batasnya kenapa Tuhan sertai. Ketika seorang pendeta yang tidak dipanggil jadi politikus mulai merangkap, disitulah dia akan kecentok batu dan baru memahami Ebenezer ternyata hanya sampai sini Tuhan sertai, lebih dari ini. Dalam pelayanan juga sama. Tidak tentu seorang rasul yang dipanggil Tuhan di Afrika, lalu dia iseng kepingin mengembangkan sesuatu di suatu tempat yang lain,
benua atau negara yang Tuhan tidak panggil dia, tidak akan ada urapan yang sama yang dia lihat pada waktu di Afrika. Karena dia sudah melampaui Ebenezer-nya. Seorang pengusaha tidak dipanggil untuk mendirikan gereja. Dia merasa, aku tidak bisa cocok di gereja mana-mana. Bukan tidak bisa cocok, dia nggak bisa di bawah siapa-siapa. Seorang merasa dirinya kaya raya, punya segala-galanya. Dia merasa semua pendeta juga di bawahku. Kenapa aku aja enggak sendiri yang punya gereja? Hei, dengarlah hai orang yang sombong. Kau tidak sadar kau juga punya Ebenezer. Yang enggak punya Ebenezer itu cuma Tuhan, dia enggak punya batas. Kau boleh berhasil di dunia kerjamu. Engkau bukanlah imam yang Tuhan pilih. Seorang raja namanya, di tahun matinya Raja Usia, saya lupa, sebentar ya. Tunggu saya ya, sebentar ya. Sabar, saya itu kok rasa dilihatin gini malah grogi. Itu loh, sungguhan tuh, saya ini grogi sungguhan. Coba ngomong kanan kiri, jangan dilihatin dong. Ah, ini dia. Raja Uzia itu kan kena kusta. Dia itu jaya raya, memang raja yang jaya sekali yang kita kenal itu seperti Daud, Salomo. Uzia ini juga jaya raya, luar biasa. Suatu hari dia merasa, aku ya bisa imam-imam gini, aku ya kepingin kan. Loh, kalau Anda kepingin masak padahal bukan chef silakan, hal itu kan netral. Tapi kalau bicara tentang jabatan imam, jangan coba. Kalau itu sudah beyond Ebenezer-mu. Dia bikin bukan masakan, dia bikin korban bakaran dan dia coba pimpin suatu religious meeting yang bukan sama sekali wewenangnya. Dia bilang, itu ada puluhan imam yang gagah berani berkata, Raja Uzia, kau lancang di hadapan Tuhan. Ngamuk kan raja, lu kira lu orang siapa? Kalian semua juga aku yang donasi. Tahu nggak apa yang terjadi? Dipanggillah tentaranya, tangkap. Waduh dia lagi ulurkan tangan gini, zet kena kusta. Lari dan dikucilkan dan dia kusta sampai mati. Just because you can doesn't mean you should. Ini raja tidak mengenal Ebenezer-nya. Kau itu ditolong Tuhan tuh sampai batas ini. Kamu bukan pendeta. Kamu bukan pendeta. Kalau tidak dipanggil Tuhan jangan. Tapi kalau dipanggil Tuhan apapun harganya kau bayar. Ini ya Samuel beritahu kepada bangsa Israel. Ebenezer kita dari Misbah sampai hilir Betkar. Don't go beyond this point. My anointing only goes thus far. Samuel pun bukan maha kuasa. Urapanku untuk memimpin bangsa Israel cuma sejauh there, Betkar. Anda harus tahu batasnya. Di luar itu tak ada pertolongan Tuhan. Jangan cobai Tuhan di luar batasnya yang Tuhan gariskan. Gampang gak apa-apa. Tuhan berkata jangan jadi pasangan tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Gak apa-apa. Aku pacari dia dulu, ajak ke gereja dia nanti. Atau aku menikah dulu, nanti pelan-pelan aku kenalkan pada Tuhan. Lupakah kau Ebenezer? Ebenezermu adalah pada conscience atau hati nuranimu yang tahu firman itu. Jangan jadi pasangan tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Tapi buktinya, aku punya teman, teman keluargaku. Tante itu, lihat omnya sekarang dibaptis. Dulu tante itu yang Kristen dulu, tapi om itu ateis. Tapi lihat, tapi Anda tidak perhitungkan. Berapa puluh tahun keluarga itu hidup dalam ketimpangan. Nyaris binasa. Tetapi setelah itu memang ada kasih karunia kedua. Tapi hanya karena orang lain menerima kasih karunia pengampunan Allah, bukan berarti kita boleh sengaja berbuat salah. Kita tidak bisa jadikan patron. Patron itu harus selalu ketaatan. Patron itu bukanlah, tidak boleh kita itu bercermin, berpatron pada sesuatu yang sifatnya, untung ya, akhirnya dapat anugerah. Patron itu harus pada obedience, pada ketaatan. Jangan cobai Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, itu Ebenezermu. Jangan kau lampaui batas itu. Karena di luar itu, Tuhan tidak akan menolongmu. Atau mungkin ginilah, seperti kasusnya tante yang kau sebut tadi.
Tuhan tidak tentu menolongmu. Atau saya rephrase, Tuhan tidak harus menolongmu. Kalau sampai 1-2 itu luput ternyata, 10-20, ya anggaplah kasih karunia Allah. Tapi jangan anggap kesabarannya sebagai kesempatan untuk berdosa. Make a better choice, buatlah keputusan-keputusan yang lebih smart dalam hidup ini. Saya kalau berpatron, kalau saya selalu kalau saya jadikan patokan saya, pakem saya itu selalu adalah orang-orang yang obedient. Bukan orang-orang yang untung luput, tapi orang yang obedient. Ada orang berkata nggak usah sekolah. Lihat itu om itu nggak sekolah, dia sukses berat. Kalau gitu kita nggak usah sekolah, kita nggak usah kuliah, meskipun orang tua bisa kuliahkan kita. Itu temennya papa itu, ya temennya papa itu, nggak lulus SMA, lulus SMP enggak, tapi sekarang lihat itu. Luar biasa itu, bisnismen besar. Iya Pak, jangan ngajar gitu loh ya sama anak. Anda lupa orang yang tidak sekolah, yang tidak berhasil juga banyak. Kenapa kita jadikan patron sesuatu yang tidak pasti, yang sifatnya seolah-olah ada ya dan enggak. Yang orang sekolah tidak berhasil juga banyak. Tapi kalau kita bisa buat pilihan lebih bertanggung jawab. Buat pilihan yang lebih pasti, buat pilihan yang lebih wise, lebih bijaksana. Selalu berpatron pada ketaatan. Ebenhezermu tolong diperhatikan. Beyond this point, there is no God guaranteeing anything. Tidak ada Tuhan menjaminmu apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Patron kita harus orang sehat, bukan orang sakit. Itu orang sakit buktinya sudah sakit gini segalanya, diabetes segalanya, wah tetap bisa aja baik sembuh oke. Harusnya kita itu berpatron pada orang sehat. Ada yang sembuh memang, puji Tuhan. Dirawat, diobati. Tapi kenapa kita tidak mencegah? Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Patron itu harus orang sehat, bukan orang yang sakit. Yang luput dari sakit penyakitnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa Ebenhezer itu mengajarkan kita untuk hidup wicaksono. Siapa sih namanya wicaksono tapi orangnya kurang bijaksana? Siapa di sini orangnya namanya budiman tapi orangnya ngawurman? Ada orang yang bijaksana di sana, sini. Harus bijaksana. Ebenhezer ajari kita untuk mengerti bukan hanya Tuhan menolong kita, tapi untuk mengerti batas yang Tuhan kasih di hidup kita. Jangan keluar dari sini, kau tidak punya visa. Bukan ini jadi kerangkeng kita atau penjara, bukan. Ini bisa memberi kita rasa aman, tahu bahwa kita berjalan dalam poros kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kita berjalan dalam poros? Kalau tidak ada batas kiri kanan depan belakang. Tuhan itu memberi kita batas yang sehat dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Semoga di tahun ini tidak ada seorang pun yang keluar dari rancangan Allah. Singkat cerita ayat 13-14 tidak usah saya baca. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil oleh Filistin itu dikembalikan. Bahkan daerah orang-orang Filistin yang Ekron sampai Gad semuanya itu direbut oleh orang Israel. Dan antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saya berdoa supaya kita semua mengerti Ebenhezer kita. Saya semakin hari semakin mengerti Ebenhezer saya. Saya tidak akan pernah iri dengan sukses orang lain. Karena saya tahu dia berada di poros kehendak Allah untuk hidupnya. Saya berbuah karena saya berada di poros kehendak Allah dalam hidup saya. Saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan sebagai seorang gembala. Saya dipanggil sesuai dengan karunia dan program yang Tuhan percayakan. Saya belajar untuk bisa menghargai kasih karunia Allah yang beda atas hidup orang lain. Dan saya juga bisa belajar mensyukuri kasih karunia saya. Doa saya cuma satu, ajar aku untuk berjalan dalam poros kehendak-Mu. Ebenhezerku. Sejauh ini, secara geografi atau secara rohani. Sampai titik ini, Allah beserta. Amin Bapak Ibu, jangan coba jadi orang lain, percuma Anda tidak akan berhasil. Juga jangan jadi diri sendiri, nanti tidak karuan. Tahukah Anda dirimu sendiri tanpa Tuhan? Yaitu manusia lama kita. Tapi jadilah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Itu Ebenhezermu. Tuhan kalau engkau memanggil aku sebagai ibu rumah tangga.
Kalau ini panggilanku, aku tidak akan iri sama siapa. Kalau engkau memanggil keluarga kami itu hanya punya materi segini. Aku tidak seperti temanku, padahal itu satu sekolah loh sama aku. Dia itu segini, kita itu segitu. Gak usah. Kita belajar untuk di Ebenezer kita sampai saat ini Tuhan menolong. Dan tangkaplah saat ini tujuan Allah di balik semuanya. Tuhan, kenapa engkau menolong aku? Kenapa engkau menaruh aku di sini? Jadikan aku berguna bagi kerajaan-Mu. Kembangkan Ebenezermu, kembangkan wilayahmu. Setialah pada panggilanmu. Berbuahlah hai engkau, hamba bertalenta 1. Jangan iri sama yang 5. Jangan sembunyikan di bawah tanah. Berbahagialah dan berbanggalah dengan 1 talentamu atau 2. Yang 5 juga jangan gaya. Ebenezermu itu lebih luas, berarti PR-mu lebih banyak. Pastikan Anda sungguh-sungguh maksimal dalam panggilan. Ini waktunya kita semua menggarap ladang kita. Baru setelah itu kita makan kenyang. Ada ayatnya kan di Amsal, garap dulu ladangmu baru pulang ke rumah nikmati hidangan. Saya rasa waktunya ini sekarang untuk kita semua mengembangkan semua talenta kita dalam Tuhan. Ebenezermu apa? Sebagian kita masih belum menemukan batas-batasnya. Ini adalah bulannya servo. Kalau Anda belum servolution, Anda punya talenta yang diberi, berarti Ebenezermu belum kau kembangkan. Jangan minta lebih kalau semua talenta yang sudah diberi itu belum satu-satu dipersembahkan untuk Tuhan. Waktu kita persembahkan untuk Tuhan, baru Tuhan nanti akan memberikan perkara-perkara lebih besar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, pewahyuan-pewahyuan yang saya berikan ini menjadi rema-rema. Saya tidak kasih poin-poin seperti biasa, tapi saya percaya setiap Anda menangkap sesuatu yang berguna untuk jalan hidupmu kemudian hari. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya Tuhan selalu memberi kami hikmat dan para jemaat untuk membedakan tahu mana hal-hal yang kami bisa ubah lewat doa dan iman serta ketaatan. Mana hal-hal yang kami hanya perlu berserah karena hal-hal itu tidak bisa diubahkan. Hari ini kau mengajari kami hikmat batas-batas ya Tuhan Yesus iman kami. Tapi kami tidak mau dibatasi selama iman kami itu ada di poros kehendak Allah. Kami akan berbuat 100 kali ganda. Thank you Tuhan untuk jemaat yang sungguh-sungguh mudah diajar. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan meteraikan apa yang telah kau terima di ibadah ini. Pulanglah membawa damai sejahtera kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertaimu dalam segala kemenangan, dalam semua terobosan baru. Tuhan mengasihimu, pulanglah membawa kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless.